Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatiz di Pondok Pesantren Albina Bekasi dan para asatiz yang diutus dari dua pondok pesantren lain dari Jawa Barat, yaitu Eko Darut Tauhid dan Darul Arqam Muhammadiyah Darut. Mudah-mudahan hadir semua. Mohon maaf saya tidak bisa hadir dalam kegiatan ini karena alasan kesehatan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga kepada Pondok Pesantren Albina yang sudah melaksanakan kegiatan ini dan mempersiapkan dengan baik. Kegiatan ini merupakan follow up dari kegiatan sebelumnya, tetapi dalam kelompok yang kecil. Kita minta ini sebagai sebuah upaya penajaman sebenarnya yang nanti akan menjadi contoh bagi pesantren-pesantren yang lain. Jadi dalam kegiatan ini insya Allah kita tidak lagi mengulang training, mengulang kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di dahulu, tetapi sekarang bagaimana kita melihat implementasi itu menjadi nyata. Dengan apa? Dengan satu, kita membuat satu apa yang namanya kelompok kecil ya di pesantren. Itu sebenarnya sudah ada. Saya tahu itu ada penegak disiplin, ada penegak apa namanya, ada pendamping untuk hafalan Quran dan lain-lain. Itu semua ada tugas masing-masing dan saya kira sekarang kita sudah punya, karena mau ikut Eko Pesantren program, kita sudah punya kelompok kerja Eko Pesantren. Nah, itu yang harus kita buat dan saya yakin sudah diarahkan oleh panitia bahwa yang hadir ini adalah bagian atau sebagian dari kelompok aksi untuk Eko Pesantren itu. Yang kedua, kita ingin mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang jadi masalah besar di pesantren yang ingin kita tangani dalam 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Jadi bertahap, yang realistis, apa yang sudah ada saja diperkuat sehingga menjadi satu kesuksesan yang nyata, yang terukur. Nah, kalau sebelumnya seperti apa, misalnya sampahnya 1 bulan itu 1 ton keluar dari kampus, dari ma'had, sampah-sampah organik dan anorganik. Tetapi setelah ada program Eko Pesantren dengan kelompok aksi ini, misalnya kita bisa mengurangi 50%-nya. Kenapa 50%? 25% sampah-sampah anorganik ya yang bisa. Anorganik itu yang plastik, botol ya, yang bisa didaur ulang, yang bisa terselamatkan. Itu masih kita pilah dan kita mungkin jual atau mungkin olah. Kemudian sampah-sampah organik, daun dan sebagainya kita buat untuk composting. Nah, kita kurangi 50% misalnya hanya 500 kilogram keluar. Itu sudah kesuksesan yang luar biasa, tetapi ada potretnya nanti ya. Potret sebelum dan sesudah. Nah, itu yang perlu kita record, nanti itu akan menjadi bahan untuk kita ketika mengisi web tracking di Eko Pesantren. Kan dibuat oleh UNAS itu yang kemudian kemarin dihadiri oleh Kementerian Agama. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah amaliyah yang baik buat kita memperhatikan dan kita ingin berterusan sehingga ada keberlanjutan dari kegiatan-kegiatan yang ada di Eko Pesantren ini. Makanya kita ambil 2 siswa, 2 atau 4 siswa, 1 ustadz yang benar-benar bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan atau sustainability dari kegiatan ini. Saya terima kasih, sangat bangga dengan Anda sekalian, dengan para murid
para santri yang dalam hal ini menjadi kader kita umat Islam, dan kita sangat bangga kalau ini bisa berhasil, dan kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa kita di Indonesia telah melakukan sesuatu untuk kebaikan lingkungan hidup, menjaga bumi kita sebagai sebuah amanah dari Allah. Yang ketiga adalah dalam merencanakan setelah tadi pembuatan, mengidentifikasi pembuatan kelompok atau kelompok dulu, identifikasi, kemudian perencanaannya seperti apa. Nah, ini nanti perencanaannya harus dibuatkan sebuah draft draft bagaimana kita merencanakan itu. Jadi kalau sudah ada itu tinggal presentasi dan tinggal Anda kawal itu, kawal perencanaannya. Tentu saja timelinenya, waktunya itu harus diukur ya. Misalnya jangan mengganggu dari imtihan, jangan mengganggu ujian, jangan mengganggu kelas yang sudah ada. Tentu ini adalah kelas-kelas ekstrakurikuler yang mungkin secara teknis Ustadz lah yang mengerti itu. Kemudian yang keempat, kita harus saya himbau, ini himbauan saja karena di PPI UNAS kita tidak punya support budget untuk ini. Kalau bisa kita bikin baliho ya di kampus masing-masing. Tulis di situ. Ini kan yang terdaftar 50 ini hanya 50. Ada yang mau masuk lagi nggak bisa. 50 pesantren nih. Pesantren Albina mengikuti program Eko Pesantren. Besar-besar tulis. Kemudian kepala sekolah atau mudir mengumumkan, kita sekarang sedang ikut ke pesantren. Kalian tidak ada yang tertinggal seorang pun ya, seorang pun tidak ada yang tertinggal, mestinya ikut dalam program ini ya. Apa programnya? Fokus sampah, fokus pada tanaman lahan, fokus pada hidup sehat dan lain-lain. Dan itu bisa dilakukan secara mandiri karena buku petunjuk, buku penuntun itu sudah ada di website Eko Pesantren, dan praktek-prakteknya juga sudah ada. Saya kira ini hanya sekedar penajaman dari apa yang sudah kita miliki. Jadi itu, terima kasih untuk kedatangannya dan selamat berworkshop, ber bersilaturahim dan saling menguatkan, dan kita alasan ibadah semua. Jadi semua kita adalah insya Allah mendapatkan pahala dari apa yang kita buat. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wallahu yara'ana wa yahfazna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.